Alhamdulillah, sungguh kompak dalam bidang pekerjaan renovasi Masjid Baitul Muhtadin ini, baik dari kalangan jamaah bagian muslimin, remaja masjid, jamaah muslimat hingga anak-anak santri. Sebelum masjid dirombak total, ketar-ketir bendahara renovasi Masjid Baitul Muhtadin, yaitu Al-Ustadz Rashidi, karena uang yang dipegang hanya Rp36.613.000, itu pun hasil pendapatan kumpulan tahlil setiap malam Rabu, yang sudah puluhan tahun kumpulan tersebut berjalan hingga kali ini. Karena sebelum perombakan total Masjid Baitul Muhtadin, Al-Ustadz Rashidi itu jalan-jalan ke arah barat, yaitu ke Masjid An-Nur yang berada di Dusun Panloros, Desa Gapurana. Sesampainya di sana, karena hampir waktu maghrib, maka Al-Ustadz Rashidi ikut sholat berjamaah maghrib dulu, dan sampai melaksanakan sholat rawatibnya, maka keluarlah Al-Ustadz Rashidi, dan berbincang-bincang dengan jamaah Masjid An-Nur, yang sudah selesai ini. Setelah melihat dari sekeliling Masjid An-Nur hingga ke tampak depan, tampak samping, dan tampak dalam, namun Al-Ustadz Rashidi itu, mohon izin dulu pada takmir Masjid An-Nur. Setelah Al-Ustadz Rashidi menanyakan biaya keseluruhan Masjid An-Nur yang sudah selesai ini, jawabnya adalah kurang lebih 4 M, maka sungguh terkejutlah Al-Ustadz Rashidi, atas jawaban dari jamaah Masjid An-Nur itu. Allahu Akbar. Lalu Al-Ustadz Rashidi menanyakan lagi, dari mana cara cepat mendapat uang secepat dan sebesar itu. Ia dari jamaah Masjid An-Nur dan juga minta-minta di jalan, dan yang paling banyak yaitu minta di jalan, dan tiap harinya anggap rata-rata dari pagi sampai sore sekitar 4 juta rupiah, 5 juta rupiah, bahkan pernah mendapat 10 juta rupiah, kata si jamaah pada Al-Ustadz Rashidi. Si jamaah Masjid An-Nur menjelaskan tentang pondasi, dan masih belum ada tiang satu pun berdiri, makan biaya 200 juta rupiah. Dengan penjelasan jamaah Masjid An-Nur itu, Al-Ustadz Rashidi tambah terkejut, karena Al-Ustadz Rashidi sebagai bendahara renovasi Masjid Baitul Muhtadin hanya memegang uang sebesar Rp30.613.000. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, saya sebagai bendahara Masjid Baitul Muhtadin ini, sangat berterima kasih pada jamaah masjid atas kekompakannya, baik dari jamaah muslimin, jamaah muslimat, dan anak-anak santri, walaupun tidak dikasih suguhan apapun oleh bendahara, baik rokok, kopi, atau minuman apapun, semuanya kerja di masjid bahkan bertambah giat, dan istiqomah setiap hari kerja bakti, di Masjid Baitul Muhtadin, bikin hati menjadi tenang dan konsentrasi, menghadapi renovasi Masjid Baitul Muhtadin ini, walaupun dana masjid hanya segitu-gitu saja, kata bendahara. Apabila ingat bendahara pada waktu berbincang-bincang dengan jamaah Masjid An-Nur, bahwa pondasinya saja, Masjid An-Nur dan masih belum ada tiang satu pun berdiri, sudah menghabiskan uang 200 juta rupiah, sedangkan renovasi Masjid Baitul Muhtadin ini, sejak mulai perombakan total, permulaan pondasi dan pengecoran pondasi, hingga ke pengecoran lantai atas atau dak atas, menghabiskan uang kurang lebih dari 200 juta rupiah. Itu pun bahan berupa besi masih ada, pasirian atau pasir hitam masih tinggal 2 trek, batu cor atau koral, masih tinggal 2 trek, dan semen masih bersisa sekitar kurang lebih dari 8 ton, setelah selesainya pengecoran lantai atas, yang mana volumenya 13 meter kali 11,5 meter. Bendahara mengira bahwa perbedaan ada pada 4 hal. Yaitu, 1. Semua jamaah yang mempunyai profesi dalam pertukangan ikut kerja tanpa tanda jasa, baik rokok, konsumsi, dan juga upah, kecuali 5 tukang yang dari Jawa itu. 2. Kekompakan kerja bakti, dari siang hari sampai malam harinya, baik dari kalangan jamaah muslimin, jamaah muslimat, hingga anak-anak santri. 3. Timbun memang ada, bahkan mengurangi dari yang ada. 4. Konsumsi dan rokok tukang, ditanggung jamaah yang mengambil giliran tiap harinya. Keinginan bendahara Masjid Baitul Muhtadin sangat luar biasa. Apakah jamaah masjid sungguh-sungguh semangat merenovasi Masjid Baitul Muhtadin ini hingga selesai, seperti apa yang menjadi keinginan bersama?
Bendahara bertanya-tanya di dalam pikirannya sendiri, apakah mungkin Masjid Baitul Muhtadin ini sebagus Masjid An-Nur yang ada di Dusun Pangloros, Desa Gapurana? Karena Masjid Baitul Muhtadin ini tidak punya tempat atau jalan untuk meminta amal, seperti masjid-masjid lain yang sudah sama-sama meminta di jalan-jalan umum. Bendahara hanya berdoa, semoga jamaah Masjid Baitul Muhtadin dan semua remas terbuka hatinya untuk kelancaran renovasi masjid ini. Karena ukuran menyumbang bukan diukur dengan kekayaan yang berlimpah, tapi ukuran ada pada keikhlasan, kesemangatan, keinginan dan kebersamaan, untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kekayaan harta tidak akan menyelesaikan masjid, tapi kekayaan hati dan kebersatuanlah yang akan mewujudkan masjid bisa selesai. Kaya harta tapi hatinya miskin, maka jauh orang seperti ini dari ridha Allah, jauh dari surga, dan jauh dari kebahagiaan dunia akhirat yang sesungguhnya, kecuali hanya mendekatkan kesibukan, kebingungan, dan kehancuran. Kembalilah ke jalan Allah yang sesungguhnya, supaya hidup tenang, hidup bahagia di dunia juga kelak di akhirat nanti. Ingatlah kita sesungguhnya dipanggil oleh Allah untuk melestarikan Masjid Baitul Muhtadin ini, karena kita semua yang punya keinginan merenovasi masjid ini. Sumbangan untuk masjid bukan hanya uang dan harta-harta lainnya, tapi juga tenaga, pikiran, adalah bisa juga disumbangkan pada masjid. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Wa mali akhirotika ka'annaka tamutu goda," berbuat baiklah kamu, seakan-akan kamu akan mati di hari esok. Matahari terbit dari arah timur, dan terbenam ke arah barat, dan tidak akan terbit dan terbenam lagi pada hari yang sama. Hari ini atau waktu, tanggal, dan tahun ini akan hilang, dan tidak akan terhitung lagi. Ingat dan ingat wahai kaum muslimin dan muslimat, pemuda dan pemudi sesama Islam, sadar dan sadarlah, bahwa manusia tidak lepas dari kematian, dan sesudah mati akan dihidupkan lagi selamanya, mulai sesudah talqin dibaca oleh saudara-saudara kita sesama muslim, sesudah dikuburkan. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, dan gunakan pula hidupmu sebelum datang ajalmu. Umur kita setiap hari bukanlah bertambah tapi bertambah kurang, gunakanlah kesehatan, kesempatan, juga hartamu, untuk amal-amal jariah, seperti pembangunan Masjid Baitul Muhtadin ini. Ingat dan ingatlah wahai para dermawan, sesungguhnya kita dipanggil oleh Allah untuk membantunya.
Ketak-ketak lagi na. Takut-takut